Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ala la syarikalah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Taatilah perintahnya dan jauhilah semua larangan-larangannya. Dengan melakukan dua hal ini, maka hidup Anda akan sukses, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Tak terasa kita sudah memasuki tahun 1442 Hijriah. Dengan bertambahnya tahun, maka bertambahlah jumlah usia kita. Dengan semakin bertambahnya jumlah umur kita, maka pada hakikatnya semakin berkuranglah jatah hidup kita di dunia ini. Dan semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini, maka semakin dekatlah panggilan Allah, yaitu kematian, untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di dunia ini. Mulai yang terbesar hingga yang terkecil, mulai yang terbanyak hingga yang tersedikit, mulai yang tampak hingga yang tidak tampak sekalipun, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siapkah kita jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siap atau tidak siap, jika waktunya telah tiba, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah ini, Masjid Purwosari seperti tahun-tahun sebelumnya insya Allah akan mengadakan acara santunan anak yatim piatu. Monggo kalau bapak-bapak ingin titip sedekah, silahkan hubungi pengurus. Sedekah bapak ini akan diberikan semuanya kepada yatim piatu. Tidak ada yang dipotong, dibuat biaya administrasi penyelenggaraan, tidak juga dipotong untuk konsumsi dan lain sebagainya. Semuanya pure untuk yatim piatu. Pada kesempatan ini, dalam rangka mengisi lembaran tahun baru Hijriah yang baru saja kita buka ini, ada dua hal pokok yang sangat mendasar yang harus kita perhatikan bersama. Pertama, jadikanlah tahun ini sebagai tahun untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkatkan ibadah kita, mestinya kita harus punya target ibadah. Harusnya kita punya rencana ibadah yang bakal dilakoni tahun ini. Misalnya, kita membuat rencana ibadah tahun 1442 ini dengan target ibadah yang jelas. Lalu kita tulis dan kita tempelkan di dinding rumah agar kita selalu ingat. Target ibadah harian misalnya, dalam sehari semalam kita targetkan minimal jamaah di masjid 3, syukur 5 kali, bukan jamaah di rumah. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kita targetkan 100 kali.
istighfar atau astaghfirullahaladzim 70 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Dan setiap hari kita targetkan membaca Al-Quran 20 menit minimal. Dan ini kita lakukan setiap hari. Untuk target ibadah dalam sepekan, kita targetkan minimal 2 kali sholat tahajud, minimal 2 kali sholat duha, minimal ngaji 1 kali secara langsung ketemu dengan guru, minimal infak atau sedekah 1 kali, dan minimal olahraga dengan niat biar badan sehat untuk taat kepada Allah 2 kali dalam sepekan. Untuk target ibadah bulanan, minimal puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Kemudian silaturahim ke saudara, ke tetangga. Kemudian minimal membaca 1 buku atau 1 kitab untuk menambah ilmu demi memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan untuk target ibadah tahunan, ini dapat kita buat misalnya dalam setahun, rencanakanlah ziarah ke makam aulia. Jadikanlah ziarah itu sebagai ibadah tahunan saja. Jadi ziarah itu tidak perlu sering-sering, minimal setahun sekali saja. Namun kalau hati ini sepertinya malas ibadah, enggan menerima nasihat, ziarahlah. Karena ziarah dapat mengingat kematian. Dan ingat mati itu adalah cara tepat untuk memotivasi diri agar giat beribadah. Ziarah yang motivasinya untuk rekreasi silahkan saja. Tapi kalau pengen pahala lebih besar, uang untuk ziarahmu itu sedekahkan ke fakir miskin atau ke pondok pesantren yang sedang membutuhkan sarana pendidikan. Seperti saat ini pondok Nahdlatul Suban baru bangun, silahkan infak ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, maksudnya akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam rangka meningkatkan hubungan vertikal kita kepada Allah, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, yang harus kita perhatikan adalah kualitas sholat kita. Apakah sholat kita sudah didirikan dengan istiqomah, tidak bolong-bolong, tidak sering telat atau qadha, sudah kita tepati syarat rukunnya dan lain sebagainya. Jika sudah, alhamdulillah. Kemudian evaluasi ini kita kembangkan lagi kepada keluarga, yakni anak-anak, istri, dan seluruh anggota keluarga, terutama kepada anak-anak kita. Karena di zaman modern dengan kemajuan produk teknologinya ini merupakan tantangan berat bagi orang tua untuk membimbing anak-anaknya. Apakah anak-anak kita rajin sholat, suka jamaah di masjid, atau anak-anak dan istri kita malah sholat, malah jamaah? Saya sering melihat orang tua, Masya Allah, rajin banget ibadahnya, puasanya, dan ibadah-ibadah sunat lainnya. Tapi anaknya nggak pernah di masjid, anaknya nggak pernah jamaah di masjid kecuali Jumatan. Orang tua seperti ini aslinya nelongso hatinya, kasihanlah. Wahai anak muda, jadilah sekalian seperti Ismail bersama ayahandanya Ibrahim. Bersama-sama mendirikan Baitullah, bersama-sama menyembah Allah, dan bersama-sama mensiarkan agama Allah. Jangan seperti Nabi Nuh dengan anaknya. Orang tuanya tokoh dalam dakwah dan beribadah, sementara anaknya malah menentang misi yang diemban bapaknya. Ayolah, ramaikan jamaah di masjid.
Karena syiar Islam yang paling gampang dilihat adalah jamaah di masjid, bukan lainnya. Apa artinya peringatan hari besar Islam melimpah ruah, pengunjungnya bahkan sampai membludak. Tiba saatnya jamaah subuh, masjid sepi. Yang jamaah cuma orang-orang tua, itu pun tidak banyak. Kemana anak mudanya? Masih tidur. Kok tidak dibangunkan? Orang tuanya nggak berani. Orang tuanya takut sama anaknya. Karena kalau dibangunkan, anaknya marah-marah. Kok sampai segitu ya? Ya, monggo diteruskan sendiri. Kedua, apa yang kita lakukan adalah meningkatkan hubungan baik secara horizontal kepada sesama makhluk utamanya manusia. Dengan cara kita perkokoh semangat ukhuwah atau persaudaraan, baik ukhuwah basyariah antar manusia ataupun ukhuwah Islamiyah antar sama muslim maupun ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Yang maknanya kurang lebih, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, maksudnya agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beda pendapat satu hal biasa. Perbedaan pendapat sudah menjadi hal yang sangat biasa terjadi. Yang terpenting, perbedaan pendapat itu tidak dalam hal-hal prinsip, tidak dalam hal-hal pokok, tapi dalam hal furu' atau cabang. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal furu'iyah, maka kita berupaya bagaimana menyatukan. Tapi jika sudah tidak bisa, maka kita harus siap dengan perbedaan itu, dengan tidak mengurangi rasa persaudaraan. Islam melarang untuk menghina satu kaum dengan kaum yang lainnya, karena tentu pihak yang terhina akan sakit hati dan pada akhirnya akan terjadi pertengkaran. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat 11. Yang perlu kita lakukan lagi adalah membangun suasana marhamah, saling menyayangi dan saling menghormati antara sesama manusia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana." Tidak tergolong umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati kepada yang lebih tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas memang redaksinya sangat simpel, singkat, tetapi kandungan maknanya sangat dalam. Dalam kehidupan keluarga, jika kita bisa mengaplikasikan hadis ini, maka akan terciptalah keluarga yang harmonis. Orang tua menyayangi putra-putrinya, anak-anak menghormati kedua orang tuanya, sehingga dalam keluarga terbangun suasana saling menyayangi, hormat dan menghormati. Keluarga seperti inilah potret keluarga sebagaimana digambarkan oleh Allah sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin. Jika potret keluarga yang demikian itu kita kembangkan dalam skala yang lebih luas, yakni negara, pemimpin menyayangi rakyatnya. Pemimpin yang menyayangi rakyatnya itu tidak membohongi rakyatnya, tidak mencurangi rakyatnya. Dia berbuat adil, tidak mengadu domba antara rakyat dengan rakyat demi keuntungan politik, tidak mengkriminalkan ulama. Kalau pemimpin seperti ini, tentunya rakyat akan menghormati pemimpinnya. Kalau pemimpin seperti ini, insya Allah rakyat juga saling menyayangi. Maka akan tercipta suasana damai. Dalam kedamaian akan melahirkan kesejahteraan. Pada akhirnya akan terwujud dalam suatu negara itu suasana sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatah innahu huwas samiul alim innahu wal ghafurur rahim.